Headline waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Xiaomi yang sudah akan segera merilis Redmi Note 14 series dalam waktu dekat di Indonesia. Kira-kira kapan masuk Indonesia ya? Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari iQOO Neo 10 Pro yang akan segera rilis dan dirumorkan akan menjadi HP gaming dengan Antutu tertinggi di dunia, menggeser Red Magic 10 Pro. Cikal bakal Vivo V50 yang akan segera rilis, hingga pemerintah Indonesia yang dikabarkan menuntut Apple menginvestasikan lebih dari $100 agar bisa menjual iPhone 16 series secara resmi. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Oppo Reno 13 resmi rilis. Selain kamera, Oppo Reno 13 series andalkan Dimensity 8350, IP69, dan 80W fast charging. Oppo resmi meluncurkan Reno 13 dan Reno 13 Pro di Cina yang menjadi smartphone pertama yang memakai chipset MediaTek Dimensity 8350. Chip ini didukung oleh chip tambahan Oppo X1 yang meningkatkan konektivitas nirkabel serta sertifikasi tahan air dan debu IP69. Keduanya dibekali kamera utama 50MP IMX890 dengan OIS dan kamera ultrawide 8MP. Dan khusus Reno 13 Pro terdapat tambahan kamera telefoto 50MP dengan kemampuan zoom optik 3,5 kali. Keduanya juga mampu merekam video hingga 4K 60fps. Oppo Reno 13 hadir dengan layar AMOLED 6,59 inci FHD+ 120Hz, sedangkan versi Pro memiliki layar 6,83 inci. Keduanya juga dilengkapi dengan pemindai sidik jari di bawah layar. Reno 13 membawa baterai 5600 mAh, sementara versi Pro-nya sedikit lebih tinggi di 5800 mAh. Keduanya pun mendukung pengisian kabel 80W dan 50W secara wireless. Dan untuk harganya, Oppo Reno 13 dijual mulai dari 2.699 yuan atau sekitar 5,7 juta. Sementara Reno 13 Pro mulai dari 3.399 yuan atau sekitar 7,4 juta rupiah. PSP dibangkitkan jadi PS5 Portable. Sony mempersiapkan handheld PS5 konsol untuk saingi ROG Ally. Setelah tahun lalu, Sony meluncurkan PlayStation Portal yang menjadi perangkat remote play untuk streaming game PS5 melalui Wi-Fi. Menurut laporan Bloomberg, Sony kini tengah mengembangkan konsol handheld baru yang mampu menjalankan game PS5 secara lokal tanpa koneksi internet, yang akan menjadikannya konsol handheld sejati selayaknya PSP yang tengah coba dibangkitkan kembali. Proyek ini masih dalam tahap awal dan diperkirakan baru akan dirilis beberapa tahun ke depan. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula proyek ini bisa jadi dibatalkan sebelum diluncurkan. Tren konsol handheld saat ini memang sedang naik daun dengan kesuksesan Nintendo Switch, Steam Deck, dan Asus ROG Ally. Sony pun bukan satu-satunya yang tertarik dalam hal ini, karena Microsoft juga dikabarkan tengah mengembangkan perangkat handheld Xbox. Redmi Note 14 makin dekat ke Indonesia. Xiaomi resmi umumkan Redmi Note 14 series rilis 9 Desember 2024 di India. Setelah diluncurkan di Cina pada September lalu, seri Redmi Note 14 terlihat sudah mulai mendekat ke Indonesia karena dalam waktu dekat akan resmi merambah pasar India. Xiaomi telah mengonfirmasi bahwa model Redmi Note 14 5G akan dirilis pada 9 Desember 2024 mendatang. Seri ini terdiri dari Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, dan Redmi Note 14 Pro Plus. Meskipun belum dipastikan apakah ketiga model tersebut akan tersedia di India. Dengan tagline Super Camera, Super AI, perangkat ini menjanjikan fitur kamera canggih dan kecerdasan buatan yang memukau. Bila berkaca pada perilisan Redmi Note 13 series di India dan Indonesia yang selisih 3 bulan, maka kemungkinan besar Redmi Note 14 series akan datang ke Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang. Kira-kira masih betah nunggu nggak nih? Antutu 2,4 juta terbaru Realme. Realme Neo 7 segera resmi, andalkan performa dan Antutu super tinggi. Realme resmi memisahkan seri Neo dari GT dan menjadikannya lini flagship e-sports kelas menengah. Yuji Chase selaku VP Realme mengumumkan langkah ini di Weibo. Seri GT akan menjadi flagship premium untuk performa tinggi, sementara seri Neo akan fokus pada performa dan pengalaman gaming terbaik di kelas menengah. Realme Neo 7 akan menjadi model pertama dalam seri Neo baru dan dijadwalkan rilis pada Desember mendatang. Dengan baterai 7000 mAh dan chipset Dimensity 9300+, Realme Neo 7 mencatat skor Antutu sebesar 2,4 juta, di mana hal ini mendekati Realme GT 7 Pro yang mampu mencapai skor 2,7 juta poin.
Pemerintah tuntut Apple lebih dari 1,5 triliun rupiah. Untuk jual iPhone 16, Apple dituntut pemerintah Indonesia untuk investasi lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dilansir dari antara news.com, seri iPhone 16 dilarang di Indonesia karena Apple gagal memenuhi komitmen investasi sebesar 1,71 triliun rupiah atau sekitar 109 juta US dollar untuk fasilitas R&D lokal. Meski Apple telah meningkatkan tawaran investasinya menjadi 100 juta US dollar, Kementerian Perindustrian Indonesia ternyata masih menolaknya dan meminta Apple untuk berinvestasi lebih besar dan memasukkan Indonesia ke rantai pasokan globalnya. Sesuai aturan, tingkat komponen dalam negeri, perusahaan asing harus memenuhi 40% konten lokal, baik melalui manufaktur, pengembangan perangkat lunak, atau pusat R&D. Apple diketahui baru menginvestasikan 1,48 triliun rupiah atau sekitar 95 juta US dollar sehingga belum mencapai target. Pemerintah Indonesia diketahui masih menekan Apple untuk memperluas produksi aksesoris dan komponen di dalam negeri. Jika tidak, larangan penjualan iPhone 16 dan Apple Watch 10 akan terus berlanjut. HP 1,2 jutaan terbaru Tecno resmi perkenalkan Tecno Pop 9 terbaru andalkan Helio G50 di harga termurah. Tecno Pop 9 resmi hadir di India setelah sebelumnya dirilis di Afrika sebagai Tecno Spark Go One. Dibekali chipset MediaTek Helio G50, ponsel ini tetap menjadi perangkat entry level dengan harga terjangkau, dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah. Layarnya diperkirakan sama seperti versi Afrika, yaitu LCD 6,67 inci beresolusi HD+. Kamera depan 8 megapiksel memiliki desain Dynamic Punch Hole mirip Dynamic Island Apple dengan animasi dan notifikasi yang menarik. Di bagian belakang terdapat kamera tunggal 13 megapiksel dengan PDAF yang terinspirasi desain iPhone 15. Fitur lainnya termasuk baterai 5000 mAh, RAM 3 GB yang bisa ditingkatkan lewat fitur Memory Fusion serta IR Blaster untuk kontrol perangkat lain. Calon Vivo V50 segera rilis. Vivo S20 dan S20 Pro resmi diperkenalkan, pertanda Vivo V series terbaru segera rilis. Vivo dipastikan merilis seri S20 dan S20 Pro pada 28 November 2024. Dalam video promosi yang telah rilis, terlihat desain elegan kedua perangkat, termasuk kamera periskop telefoto di model S20 Pro, di mana ini menjadi pertama untuk lini smartphone ini. Meski seri S memang hanya selalu diluncurkan di Cina, namun bila pola sebelumnya berlanjut, maka seri ini kemungkinan akan hadir secara global sebagai Vivo V50 dan V50 Pro. Secara spesifikasi, Vivo S20 menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3, sedangkan versi Pro mengusung MediaTek Dimensity 9300+. Keduanya dilengkapi baterai besar 6500 mAh dengan bodi ramping setebal 7,19 mm dengan bobot hanya 180 gram. Layar S20 Pro menghadirkan teknologi Quad Micro Curve beresolusi 1,5K untuk tampilan premium. Selain itu, S20 Pro juga dilengkapi 4 kamera 50 megapiksel, sehingga menjadikannya pilihan ideal bagi pencinta fotografi dan desain mewah. Bila berkaca pada selisih jadwal perilisan Vivo S19 series dengan Vivo V40 di Indonesia sebelumnya, maka kemungkinan besar Vivo V50 akan masuk Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang. Snapdragon 8 Elite dipakai HP kamera, ketika chipset gaming dipakai di HP spesialis kamera, jadi real flagship paket lengkap. Nubia Z70 Ultra hadir dengan spesifikasi unggulan, menggantikan Z60 Ultra dengan peningkatan signifikan. Mengusung chipset Snapdragon 8 Elite, layar AMOLED 6,85 inci buatan BOE yang mendukung refresh rate 144Hz, kecerahan layar 2000 nits, dan resolusi 1216 x 2688 pixel. Bezel super tipis 1,25 mm membuat tampilannya lebih elegan, serta dilengkapi sensor sidik jari optik dan kamera selfie 16 megapiksel generasi ke-7 di bawah layar. Kamera belakangnya mencakup sensor utama 50 megapiksel IMX906 dengan lensa 35 mm, modul periskop 64 megapiksel dengan zoom optik 2,7 kali, dan ultra wide 50 megapiksel dengan autofocus. Tombol kamera khusus juga disertakan untuk fokus dan pengambilan gambar. Berbasis Android 15 dengan Nebula AI OS, Z70 Ultra menawarkan perlindungan IP69, komunikasi satelit 2 arah, dan baterai 6150 mAh dengan pengisian cepat 80 watt. Tersedia dalam pilihan warna black, amber, dan edisi terbatas Starry Night Blue. Nubia Z70 Ultra dibanderol mulai dari 4.599 yuan atau sekitar 10 juta rupiah.
iPhone SE 4 rilis lebih cepat, dirumorkan rilis 1 bulan lebih cepat. iPhone SE 4 rilis bulan Maret 2025. Setelah Apple diperkirakan akan meluncurkan iPhone SE 4 pada awal 2025, namun laporan terbaru menyebutkan bahwa peluncuran kemungkinan terjadi pada Maret, di mana ini lebih cepat sebulan dari prediksi sebelumnya. Berdasarkan informasi rantai pasokan yang diterima oleh MacRumors, iPhone SE 4 dipastikan hadir di kuartal pertama 2025 dan akan menggunakan modem 5G buatan Apple sendiri. iPhone SE 4 akan meninggalkan fitur Touch ID dan menggantinya dengan layar berponi untuk mendukung Face ID dan menggunakan panel dari iPhone 14. Di bagian belakang hanya ada satu kamera, mirip dengan model SE sebelumnya. Untuk harga, bila berpatokan pada iPhone SE 2022 yang dirilis dengan harga $429, maka iPhone SE 2025 akan diprediksi akan dijual seharga $459 atau $499 atau sekitar 7-8 juta rupiah. Dengan pembaruan desain dan fitur, perangkat ini cocok untuk kalian yang menginginkan iPhone dengan harga lebih terjangkau. Motorola comeback ke Indonesia. Sudah lolos TKDN, Moto G34 5G diklaim siap rilis resmi ke Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Motorola tampaknya akan kembali meramaikan pasar ponsel Indonesia setelah salah satu smartphone mereka dengan nomor model XT23639 baru saja lolos sertifikasi TKDN di laman Kementerian Perindustrian. Ponsel ini tercatat memiliki nilai TKDN sebesar 35,36% dan diajukan oleh PT Motorola Mobility Indonesia. Smartphone ini mendukung jaringan 5G, namun spesifikasi lainnya belum dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan nomor model tersebut, ponsel ini diperkirakan adalah Moto G34 5G yang pertama kali dirilis di Cina pada Desember 2023 dan kemudian diluncurkan secara global di India pada Januari 2024. Kehadiran ponsel ini tentunya akan memberikan harapan baru bagi para pengguna ponsel 5G di Indonesia. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Nindya taruh di kolom deskripsi di bawah. Antutu 3,2 juta tertinggi di dunia. iQOO Neo 10 Pro rilis, langsung geser Red Magic 10 Pro Plus sebagai HP gaming terbaik. iQOO diketahui meluncurkan seri Neo 10 yang terdiri dari dua model, yaitu Neo 10 dan Neo 10 Pro di Cina pada 29 November 2024. iQOO Neo 10 menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 3, sedangkan Neo 10 Pro mengandalkan MediaTek Dimensity 9400. Poin yang paling menarik adalah dengan chipset yang lebih lawas, namun iQOO Neo 10 Pro diklaim berhasil mencetak skor 3,2 juta di Antutu berkat RAM LPDDR5X Ultra 9600 Mbps dan storage UFS 4.1. Poin ini berhasil melampaui Red Magic 10 Pro Plus yang menggunakan Snapdragon 8 Elite terbaru, namun diklaim hanya menghasilkan skor Antutu 3,1 jutaan poin. Bila berkaca dari harga iQOO Neo 9 Pro sebelumnya yang dijual di India seharga Rp33.999 atau sekitar 6 jutaan, maka Neo 10 Pro dipercaya akan dibanderol dengan harga yang relatif sama.